Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas update data roster per Desember tahun 2024. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, mohon bantuan untuk yang mendengar, menonton, atau menyimak video ini, tekan tombol notifikasinya dan jangan lupa subscribe agar informasi apabila saya update video muncul di HP teman-teman semuanya. Atau juga boleh di-share ke teman-teman yang lain supaya informasi ini menambah manfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mengupdate data roster per Desember tahun 2024. Nah, Senin, Jakarta 16 Desember tahun 2024. Ini sumber informasinya adalah Kepala Bagian Penempatan Pemerintah, yaitu Ibu Serulina Tarigan. Jadi pada tanggal 16 Desember ini ada konferensi pers oleh beliau ya, dan menyampaikan jumlah data roster yang ada ya. Jadi jumlah data roster sampai dengan saat ini itu masih menumpuk di angka 13.611 orang ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, jumlah roster sampai dengan hari ini yaitu berjumlah 13.611 orang. Nah, itu rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lulusan ujian EPS Topik tahun 2022 itu sebanyak masih ada 1.153 orang ya. Ini tinggal 14% dari jumlah roster yang sudah disetujui. Kemudian di lulusan tahun 2023 itu masih ada 5.487 orang. Artinya ini sudah 32% dari jumlah roster yang disetujui. Nah, kemudian di tahun 2024 jumlah roster masih ini lulusan tahun 2024 ya. Ini jumlahnya di angka 6.971 orang. Dan ini masih terus bertambah karena yang kemarin lulusan gelombang 4 juga sedang melaksanakan proses sending data ya. Artinya setelah proses sending data, nanti datanya akan masuk di roster dan akun IPS-nya yaitu ada di kolom 3. Nah, ini jumlahnya masih terus bertambah, teman-teman, sampai akhir tahun nanti, apalagi nanti tahun 2025 ya. Nah, ini sekarang saja totalnya sudah 13.611 orang. Nah, terus setelah informasi ini disampaikan oleh Ibu Serulina Tarigan dan di hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 ada pertemuan antara Wakil Menteri Ibu Christina Aryani dengan HRD Korea yang ada di Jakarta, yaitu Mr. Park ya. Nah, dalam pertemuan itu beliau membahas tentang roster ya, data roster yang masih banyak sekali, masih menumpuk, kemudian isu overstay atau ini istilahnya kaburan ya, bisa dibilang kaburan, bisa dibilang non prosedur, bukan, bisa dibilang kaburan, bisa dibilang swasta atau ilegal ya, karena kontraknya sudah habis, tidak kembali dan pulang ke Indonesia. Kemudian bicara tentang perluasan sektor ya, kemungkinan ada sektor baru yang akan dibuka ya. Kalau harapan dari BP2MI sih begitu ya, ada perluasan sektor baru agar gimana caranya roster ini bisa berkurang ya. Jadi jangan cuma manufaktur, shipbuilding atau fishing ya. Ada juga fishing mungkin untuk di tambak darat ya, di tambak darat, kemudian sektor pertanian maupun sektor perkebunan ya. Mudah-mudahan aja ada perluasan sektor baru ya. Nah, teman-teman, jadi memang akhir-akhir ini itu sedang ramai sekali ya di media sosial, bahkan di Instagram BP2MI itu hampir setiap posting saya baca itu
update roster, karena memang penasaran kan, sejauh ini tidak pernah diupdate juga oleh BP2MI semenjak era kepemimpinan Pak Beni. Kalau Pak Beni memang rutin update roster tuh berapa hari sekali, berapa minggu sekali. Jadi bisa diakses dan masyarakat juga tahu gitu. Dibuka aja datanya gitu. Nah, sekali lagi saya akan bicara selain roster ya, akan bicara Pak Beni versus Abdul Karding ya. Nah, Pak Karding ini Menteri BP2MI yang sekarang, Pak Beni itu Menteri BP2MI yang periode dulu ya, waktu zaman Pak Jokowi. Nah, gimana sih menurut penilaian saya ya? Ya jujur, saya selaku mantan ya dulu yang pernah bekerja di Korea Selatan, yang sudah ada di Indonesia sudah pulang, itu menilai kinerja menteri antara Pak Beni dan Pak Abdul Karding ya. Nah, jujur saja saya memberikan penilaian kepada Pak Beni itu amat baik teman-teman. Nilainya A ya, bahkan A+. Karena apa? Karena banyak terobosan-terobosan baru, keterbukaan informasi, berani, kemudian pokoknya banyaklah jasa-jasa peninggalan Pak Beni yang sudah baik yang harusnya dilanjutkan oleh periode yang sekarang gitu. Nah, zaman Pak Beni dulu itu informasi itu serba terbuka ya, termasuk data roster selalu diupdate ya. Kemudian Pak Beni berani menjamin ya, berani mendobrak, berani mensosialisasikan bahwa akan melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya, artinya Pak Beni benar-benar bekerja keras gimana caranya untuk memberikan rasa nyaman kepada BP2MI ya, kepada pekerja migran Indonesia maksud saya. Pak Beni berani, tegas, kemudian kerjanya nyata. Nah, saya juga kaget ketika lihat di bandara ya ada jalur khusus, jalur VVIP. Nah, itu untuk pekerja Indonesia yang telah pulang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi tanpa harus antri, ada jalur khusus sehingga tidak perlu berdesak-desakan ya. Jalur khusus itu biasanya adanya untuk diploma ya atau anggota-anggota dewan kehormatan ya. Ini buat PMI teman-teman. Saya juga kaget dan saya apresiasi kepada Pak Beni ya, memberikan penghargaan yang luar biasa kepada PMI Indonesia yang bekerja di luar negeri dan pulang ke Indonesia gitu. Jadi sebagai delegasi bangsa lah ya. Nah, dan kemudian Pak Beni itu di zaman Pak Beni ya ada kartu namanya. Nah, kartu apa gitu namanya ya. Kartu delegasi. Nah, kartu delegasi itu dibagikan pada saat mau terbang dan nanti akan disampaikan atau diberikan kepada bos atau sajang di Korea Selatan bahwa nih, ini adalah delegasi bangsa ya yang harus diperlakukan secara baik, harus dilindungi dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, dan kartu itu ya zaman Pak Beni teman-teman. Jadi BP2A, jadi pekerja PMI tidak perlu khawatir ya. Karena ada kartu itu, ya jadi bos juga nggak berani macem-macem gitu. Artinya sebagai ancaman juga nih, lo jangan macem-macem nih sama PMI gue gitu. Wah, ini adalah delegasi bangsa. Jadi kartunya dikasih, nggak tahu zaman periode yang sekarang masih ada nggak itu kartu ya. Nah, itu berfungsi banget teman-teman kartu itu. Untuk simbol kalau kita ini harus dihargai di sana ya, tidak boleh diperlakukan secara tidak adil ya di sana ketika bekerja. Nah, harus diberikan rasa nyaman dan harus dipenuhi hak-haknya. Nah, itu Pak Beni. Pertama apa ya? Jalur VVIP di bandara, kemudian kartu ya, kartu delegasi pada saat terbang dibagikan dan pada saat terbang juga di zaman Pak Beni itu selalu mengundang orang-orang penting ya, seperti presiden, kemudian DPR atau menteri-menteri yang lain untuk memberikan support dan memberikan motivasi kepada para pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Nah,
Pak Beni juga rajin sekali untuk sidak menyidak ya. Sikat sindikat. Nah, gitu. Ada apa ya? Ada logonya gitu kan di bajunya. Sikat sindikat. Nah, sudah jelas Pak Beni ini berani dan tegas, teman-teman. Saya acungi jempol BP2MI yang zaman Pak Beni ini sangat-sangat baik ya. Kalau bisa 110 mungkin saya berikan nilai 110 ya. Nah, tapi berubah untuk periode yang sekarang. Banyak perubahan-perubahan yang kontroversi. Nah, di periode yang sekarang ya. Kontroversinya gimana? Ya, mulai dari logo. Logo sudah berubah. Dulu zaman Pak Beni itu biru warnanya, BP2MI. Sekarang diganti coklat atau gold gitu ya, warnanya agak coklat-coklat gitu. Itu berubah. Satu. Jaket. Wah, jaket berubah juga. Dulu Pak Beni jaketnya warna kuning, sekarang warna coklat ke kuning atau gold gitu, sama ya, itu juga berubah. Nah, kemudian kalau ada yang nonton video ini yang sudah terbang di zaman Pak Kadir ya, komen di bawah, masih ada nggak itu kartunya ya? Kartu delegasi bangsa ya, yang diberikan untuk sajang atau bos atau atasan yang ada di Korea Selatan. Itu berguna banget kartu itu ya. Yang terbang sekarang-sekarang nih ya, pas zaman Pak Abdul Qadir ya, tolong komen masih ada nggak itu kartunya ya. Kalau nggak ada berarti ya kemunduran menurut saya. Harusnya diadain lagi ya, jangan dihilangkan. Nah, kemudian apa lagi ya? Perubahan-perubahan. Nah, MCU, ya MCU. MCU juga ini kontroversi ya, karena hanya satu kali saja ya. Waktu dulu kalau unfit ya diobatin dulu gitu. Kalau misalkan udah sehat bisa bekerja lagi, bisa mengajukan lagi gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya, MCU juga masih kontroversi. Jadi memang banyak sekali kontroversinya sekarang-sekarang ini, apalagi viral P2P versus G2G. Waduh, sudah jelas-jelas toh G2G ini paling baik. G2G ini antara pemerintah dan pemerintah udah rapi, udah paling baik, udah the best lah. Jujur aja, dari negara-negara tujuan lain gitu, Korea Selatan itu paling rapi skema G2G itu. Beneran, jujur, daripada di negara-negara lain. Saya nggak bilang apa-apa karena saya tahu, saya pernah di Korea Selatan dan saya juga punya teman-teman yang kerja di Hong Kong, di Taiwan, kemudian juga di Jepang, dan bahkan mereka waktu pulang ke Indonesia banyak yang beralih ke Korea Selatan. Nah, ini G2G ini malah tidak direkomendasikan oleh menteri yang sekarang. Bahkan lebih milih P2P. Aduh, P2P ini rentan banget penipuan. Kemudian biayanya besar, nggak bakal kuat kalau nggak jual tanah, ya, atau jual sawah gitu. Masa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berangkat? Jujur aja teman-teman, ini namanya private to private, bukan government to government. Jadi saya tidak rekomendasikan, malah dibuka, malah didukung ya sekarang karena duitnya banyak, duitnya besar ya. Jujur aja ya, kalau G2G itu ya gaji 2 bulan 3 bulan juga udah balik modal. Tapi kalau P2P mungkin 1 tahun kita kerja rodi untuk melunasin hutang-hutang ya. Nah, jadi Pak, tolong ya. Dan saya ada sisi positifnya nih kepada teman-teman yang selalu komen di Instagram BP2MI. Saya sangat acungi jempol. Nah, berkat kalian orang-orang di PP2MI jadi evaluasi, jadi berbenah diri gitu. Ada tekanan juga dari netizen. Memang netizen 62 ini luar biasa. Ya, makanya jangan sungkan-sungkan teman-teman. Silahkan keluh kesahkan komen tuh di postingan BP2MI agar didengar. Bila perlu tag Prabowo, tag Gibran, tag siapa lagi ya? Tag Gerindra misalkan. Itu saya sering banyak baca ya. Tag Prabowo, tag Gibran, tag Gerindra. Nah, ya nggak apa-apa supaya dievaluasi gitu. Karena jangan sampai BP2MI yang sekarang kembali ke setelan awal ya, sebelum zaman Pak Beni. Itu parah. Yang bukan parah, bukan ini sih ya. Ya pokoknya kurang inisiatif, kurang
kurang apa ya? Kurang bagus gitu loh. Saya baru lihat di zaman Pak Beni ini yang benar-benar rapih, teman-teman. Bahkan kadang pegawainya juga banyak yang dimarah-marahin sama Pak Beni gitu. Karena Pak Beni ini maunya maju terus, berani dan harus benar gitu loh kerjanya. Jangan cuman eh ya harus melayani, intinya, melayani pekerja migran Indonesia ya. Nah, saya terima kasih kepada Pak Beni yang sudah membuat BP2MI rapih ya pada zamannya, tapi yang sekarang ya saya tidak tahu ya. Pokoknya teman-teman kalau ada apa-apa komen aja supaya didengar gitu. Tapi ingat, komen secara sopan, secara jangan menghujat ya. Nggak apa-apa kok. Kita komen adalah bentuk demokrasi ya, demokrasi gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, nggak apa-apa, komen-komen aja. Kalau ada sesuatu hal yang janggal, memang kita harus ingatkan gitu, supaya benar. Nah, gitu teman-teman. Jadi silakan kalau ada apa-apa komen di postingan Instagram BP2MI teman-teman, supaya bisa dilihat, bisa didengar, dan mereka juga evaluasi ya. Itu saja, maaf saya bikin videonya agak panjang, tapi semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.